Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas datang dari girl group Gen 4 favorit gua, aespa. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul SM Entertainment ungkap tingkat keberhasilan mereka 90% dan masa depan agensi dijamin berkat aespa. Nih beritanya guys, wawancara dengan SM co-CEO Lee Sung Soo dan Tak Yong Jun dengan media lokal karena telah membawakan topik hangat. Keduanya membahas beberapa hal dimulai dengan inovasi SM pada tahun 2012 lalu saat membawa paspor SM Town, negara virtual yang sudah dipersiapkan oleh SM selama 10 tahun diwujudkan melalui metaverse. Mesin manufaktur superstar seperti HOT, BoA, SNSD, TVXQ dan lainnya menjadi bintang utama perusahaan. Tahun lalu rekor penjualan NCT melebihi 10 juta kopi, menghasilkan kinerja tertinggi. SM co-CEO Lee Sung Soo mengatakan penggemar yang menerima SM Passport pada tahun 2012 dapat menerima stempel fisik setiap kali mereka menghadiri konser. Tetapi sekarang dengan perkembangan teknologi dan NFT ini telah berevolusi menjadi Meta Passport. SM memperluas bisnisnya ke dominan digital Web 3.0 melalui Kwangya yang mencakup Metaverse. SM meluncurkan Studio Kwangya, sebuah perusahaan konten Metaverse tahun ini dan mengangkatnya sebagai merek yang mengawasi bisnis Metaverse. Produser eksekutif SM Lee Suman memperkenalkan Kwangya sebagai dunia konten di mana peristiwa tak terbatas melampaui ruang dan waktu di pertunjukan langsung SM Town yang disiarkan secara langsung gratis di seluruh dunia melalui YouTube pada bulan Januari tahun ini. Dimulai dengan paspor SM berencana untuk menggunakan barang-barang NFT sebagai mesin pertumbuhan, intinya melalui platform online klub Kwangya dan toko offline Kwangya. CEO Lee berkata tingkat keberhasilan SM adalah 90%. Tidak ada perusahaan lain dalam sejarah yang telah menghasilkan superstar sebanyak itu. Ia melanjutkan aespa menjadi kata kunci utama yang akan memperkuat nilai masa depan SM. Biasanya kami perlu banyak berinvestasi pada artis dan begitu mereka debut kami memperkirakan akan kehilangan uang. Tetapi aespa telah membuat rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara girl group K-pop. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Siap, baru-baru ini ada wawancara media lokal Korea dengan co-CEO-nya SM Entertainment yang bernama Lee Sung Soo dan juga Tak Yong Jun tadi. Dia berbicara tentang masa depan SM dan juga rencana SM dan juga keberhasilan SM Entertainment. Yang pertama dia ngomongin soal SM dari tahun 2012 itu udah bikin namanya Passport SM Entertainment gitu. Yang akhirnya berkembang terus, ternyata dipersiapkan untuk sebagai kelanjutan Kwangya. Kwangya sekarang adalah perpanjangan tangan dari Passport SM itu yang udah dimulai dari 2012. CEO-nya juga ngomongin soal NCT yang dibilang sangat sukses, utamanya tahun 2021 lalu sampai berhasil menjual 10 juta kopi gitu. Dan mereka juga bilang bahwa tingkat keberhasilan SM Entertainment itu 90% gitu. Dan ini gue sangat setuju. Mereka bahkan berani mengklaim bahwa tidak ada agensi lain yang berhasil menciptakan superstar sebanyak itu, dan itu harus diakui. SM ini benar-benar dari generasi pertama K-pop ya. Beda sama agensi-agensi lain yang baru muncul di generasi kedua gitu, atau pernah muncul atau gede di Gen 1 tapi pas di Gen 3 atau di Gen 2 hilang gitu. Ada juga yang baru muncul di Gen 2 atau baru muncul di Gen 3 gitu. Sedangkan SM ini benar-benar dari Gen 1 dan mereka benar-benar bertahan sampai sekarang mencetak superstar. Di Gen 1 mereka punya HOT, SES, punya BoA, nama-nama besar, punya Shinhwa, nama-nama superstar besar K-pop di Gen 1 tuh. Di Gen 2 mereka punya nama-nama kayak TVXQ yang pernah merajai K-pop, SNSD kita tahu besar banget, Super Junior, Shiny, FX gitu. Di Gen 3 mereka punya EXO, mereka punya Red Velvet, mereka punya NCT, dan sekarang Gen 4 mereka juga punya aespa. Dan kita tahu hampir selalu penanda zaman atau penanda kesuksesan tiap gen itu pasti dari SM. Gen 1 yang mulai SOT, Gen 2 yang bikin Gen 2 jadi besar itu TVXQ awalnya, Gen 3 yang bikin Gen 3 jadi besar dan di notice itu awalnya adalah EXO, Gen 4 yang berhasil mendobrak semuanya, berhasil perfect all kill dan semuanya adalah aespa gitu. Jadi SM ini memang tingkat keberhasilan 90% tuh gue gak berani, bahkan gak bisa ngebantah, bahasanya memang faktanya seperti itu. Mereka yang terbanyak dan tersukses sampai sekarang di setiap generasi gitu, selalu ada perwakilannya sebagai yang teratas gitu. Yang menarik, mereka bilang bahwa aespa jadi kata kunci masa depannya SM Entertainment. Nah, di sini nih yang antara keren dan juga agak ngeri gitu. Keren karena aespa di usia mereka yang baru banget, bahasanya baru 2 tahun, tapi mereka udah
disebut seperti ini gitu sebagai salah satu kunci masa depan SM, karena kita bisa lihat tadi SM itu ngomongin metaverse, Kwangya dan lain-lain, dan aespa adalah grup yang benar-benar dikonsepin ke arah sana gitu. Jadi aespa ya dipuji banget atau terpuji banget karena masih baru tapi udah dapet julukan seperti ini, udah dapet apa ya, jabatan atau sebutan seperti ini gitu. Tapi juga ngeri karena di usianya yang baru 2 tahun bebannya gede banget gitu. Agensi sebesar SM Entertainment itu menaruh salah satu kunci masa depannya ke mereka gitu. Jadi ya itu yang pengen gue bahas. aespa sebagai grup baru menunjukkan kalau mereka bukan girl group kaleng-kaleng yang bahkan ditunjuk oleh orang penting loh, co-CEO dari agensi sendiri, agensi super besar di Korea, sebagai salah satu kunci masa depan mereka. Jadi gokil banget. Itu yang pengen gue bahas. Selamat untuk aespa dan selamat juga untuk baik kalian, keren banget, mantap. Berita selanjutnya yang ingin gue bahas adalah berita yang menurut gue juga sangat menarik nih guys untuk dibahas. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pencave lagi yang berjudul "Netizen sebut hype kini menaungi idol pria terkuat di industri musik Korea." Setuju? Nih isi beritanya guys, baru-baru ini dalam situs Panet, netizen Korea membagikan pendapat mereka terkait kesuksesan idol pria di Korea Selatan. Bila melihat pada grafik chart lagu di platform musik Korea, dapat dikatakan bahwa selalu hanya ada 3 grup pria yang menduduki peringkat teratas. Sebagai contoh, grafik idola pria di Melon yang diberi peringkat berdasarkan skor digital, pertumbuhan penggemar, likes, foto, dan video dari bagian grafik artis. Pada chart tersebut terdapat BTS, Seventeen, dan TXT yang masuk dalam top 3. Yang lebih menarik adalah ketiga grup tersebut sama-sama berasal dari hype. Netizen Korea kemudian berdiskusi pada kolom komentar. Menurut mereka, melihat dari perkembangan idol pria dan prestasi yang mereka dapatkan, 3 grup di atas adalah 3 grup yang paling mendominasi untuk saat ini. Netizen menyebut hype sebagai label yang menaungi idol pria terkuat di industri musik Korea. Berikut beberapa komentar netizen. Yang pertama, apa yang menurutku menarik di sini adalah bahwa Seventeen masih memiliki begitu banyak penggemar yang bahkan dengan tingkat senioritas mereka. Yang kedua, ketika berbicara tentang idola wanita, sekarang hype juga patut diperhitungkan. Yang ketiga, penggemar TXT telah meningkat 100 lebih setiap hari sejak mereka menghadiri The Game Theater. Seorang-orang berkata mengapa mereka membuat pertunjukan itu dan pada awalnya dan reaksinya tidak baik, tetapi seperti yang diharapkan jika kalian pandai dalam segala hal itu yang baik. Yang keempat, kalian bahkan tidak perlu menyebut luar negeri, mereka memang luar biasa bahkan di Korea. Kalian bisa baca komentar lain di portal berita Pencave ya guys. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Siap, kita semua tahu kalau sekarang itu nama boy group itu memang agak tertinggal dari nama girl group gitu ya. Di luar BTS of course, di luar BTS yang memang sekarang masih jadi raja dan terbesar di dunia K-pop, tapi secara kuantitas nama girl group tuh sekarang lebih banyak dan lebih populer, lebih banyak yang populer lah bahasanya gitu, baik di luar negeri maupun di domestik Koreanya sendiri gitu. Apalagi soal rookie, kemarin gue sempat bahas juga Rookie of the Year tahun ini dibilang sebagai tahunnya rookie girl group, dimana bahkan tahun ini KNS tuh bahkan bingung untuk memilih Rookie of the Year untuk girl group gitu. Nama yang debut tahun ini bagus-bagus, ada IVE, NMIXX, Kep1er, ada LE SSERAFIM, ada yang terbaru New Jeans gitu. Pada pusing gimana cara menangin siapa yang harus menang di antara Rookie of the Year girl group tahun ini gitu. Tapi untuk Rookie of the Year boy group, bahkan karena sebanyak yang nggak tahu emang ada boy group yang debut tahun ini gitu. Jadi entah kenapa makin kesini nama girl group makin gampang mentereng, sedangkan nama boy group tuh agak susah gitu. Nah, di antara nama-nama boy group yang berhasil konsisten besar berdasarkan grafik chart musik ya, salah satunya chart Melon adalah yang selalu berada di teratas itu ada nama BTS, Seventeen, dan TXT gitu. KNS yang mengumpulkan ini dan ternyata 3 grup tersebut kan sekarang berada di bawah Hype Labels gitu. Makanya KNS bilang bahwa sekarang Hype Labels punya list boy group terkuat dalam musik K-pop atau dalam industri K-pop. Nah, gue mau nanya sama kalian juga, kalian setuju gak sama pendapat KNS ini bahwa BTS, TXT, dan Seventeen sekarang adalah yang terbesar di dunia K-pop atau yang bisa dibilang menguasai K-pop? BTS dan Seventeen datang dari Gen 3 dan TXT datang dari Gen 4-nya. Coba tunjukkan pendapat kalian di kolom komen ya. Kalau gue kayaknya gue lumayan setuju karena memang nama mereka lagi gede banget gitu. By the way, ngomongin Hype Labels, bukan cuman boy groupnya loh, girl groupnya yang terbaru New Jeans aja berhasil menjadi grup Gen 4 pertama dan tercepat yang meraih Real Time All Kill atau Rock dengan lagu debut Attention. Yap, girl group terbaru Hype Labels di bawah sub labelsnya Adore ini gak berhenti meraih prestasi lewat debut mereka. Gila nih New Jeans ini kemarin dengan lagu Tensionnya mereka berhasil menjadi
girl group Gen 4 pertama yang berhasil nomor 1 di top 100 Melon, dimana belum pernah terjadi selama Gen 4 ini gitu. Dan sekarang lagu mereka udah rak loh, udah berhasil menguasai nomor 1 di Melon, Bugs, Genie, dan Flow gitu. Gue sih nggak kaget kalau sebentar lagi bisa sampai Perfect All Kill. Memang lagunya bagus, dan kalau denger mereka, gue memang ingetnya jadinya kayak zaman Shiny dan FX dulu gitu. Karena kita semua tahu yang bikin New Jeans ini adalah Min Hee-jin. Min Hee-jin dulunya adalah salah satu petinggi di SM Entertainment yang mendebutkan SNSD, Shiny, FX, dan lain-lain gitu. Dan kalau dengerin lagunya, konsep mereka, gue kayak kalau di Gen 4 konsep mereka pasti terasa fresh banget, kayak baru banget gitu. Tapi kalau lo udah hidup dari zaman gua nge K-pop gitu, ini nih bukan konsep baru sebenarnya, konsep yang udah pernah ada tapi udah lama hilang gitu. Ini konsep awal debutnya Shiny dan juga FX. Kalau nggak percaya silahkan cek lagu-lagu Shiny di awal kayak Replay, kayak Love Like Oxygen, kayak Juliet gitu, atau lagu-lagu FX di awal kayak Nuabo, kayak Danger, dan lain-lain. Kalian cek, mirip banget sama gaya-gaya New Jeans ini. Gaya-gaya New Jeans ini kayak gaya-gaya zaman dulu gitu, dan emang disukai sama masyarakat Korea, makanya langsung real time all kill. Gue sih nggak kaget kalau dikit lagi perfect all kill gitu. Pencapaian mereka bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi hype yang tadinya dibilang boy group nih terkuat sekarang gitu, bisa jadi lewat New Jeans dan juga Les Seraphim yang juga sangat gue suka gitu lagu debutnya, bisa jadi juga akan jadi salah satu bentuk atau salah satu yang menguasai ladang girl group. Belum lagi mereka juga punya Promise Nine yang sudah ada dari Gen 3 kalau gue nggak salah kan gitu. Jadi ya itu berita gue terhadap Hype Labels ini. Gimana tanggapan kalian terhadap berita ini? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Dan berita terakhir yang ingin gue bahas masih merupakan bagian dari hype comeback-nya Blackpink. Kali ini gue mau menyebutkan prestasi dari salah satu member Blackpink, Rose. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul Rose Blackpink buktikan impact jadi satu-satunya artis Asia dalam Variety Power of Young Hollywood 2022. Nih isi beritanya guys, situs media AS Variety baru-baru ini menerbitkan daftar aktor, musisi, dan pembuat konten di bawah usia 25 tahun yang membuat jejak mereka dalam bisnis yang berkembang dan berubah, tetapi masih memprioritaskan bakat mentah di antara bintang film sukses dan serial blockbuster seperti Reservoir Dogs dan Stranger Things. Variety memasukkan Rose Blackpink sebagai bintang dunia berdampak tertinggi. Rose diprofilkan sebagai artis kelahiran Selandia Baru dan digambarkan sebagai anggota grup K-pop Blackpink yang berusia 25 tahun dan akrab dengan beban ekspektasi. Variety juga mengutip filosofi Rose mengenai karir solonya yang diluncurkan pada tahun 2021 dengan debut solonya On The Ground. Secara khusus Rose berkata ada kalanya ketika merasakan banyak tekanan, tetapi itulah yang mendorong kami untuk menciptakan suara baru dan mendorong diri kami sendiri. Anggota Blackpink itu juga menambahkan, aku terus mengeksplorasi ide dan suara baru dan aku masih dalam proses mendefinisikan diriku. Rose juga menyatakan bahwa eksperimen adalah kuncinya dan debut solonya terasa sangat memberdayakan dengan mengatakan ada begitu banyak genre yang selalu ingin aku jelajahi. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, lagi-lagi anggota Blackpink meraih prestasi secara internasional. Kali ini ada Rose yang berhasil masuk Power of Young Hollywood. Ini agak kaget loh, Hollywood loh. Dan dia ini disandingkan sama bintang-bintang besar, konten kreator besar dari Amerika, bintang-bintang dari serial Stranger Things. Kalau kalian nggak tahu Stranger Things ya coba cari tahu, itu adalah serial terkenal banget, Reservoir Dogs dan lain-lain gitu. Dan Rose masuk di sini, dan Rose yang satu-satunya dari Asia. Gue juga agak kaget, mungkin doang karena lagunya Rose yang solonya kemarin kan dua-duanya benar-benar berbahasa Inggris gitu ya. Mungkin memang di Amerika lagu tersebut booming banget aja gitu, benar-benar sangat disukai. Jadi banyak orang yang mengira kalau Rose juga selain bagian dari K-pop juga artis Amerika sendiri gitu, karena lagunya memang full berbahasa Inggris aja kan gitu. Dan memang bagus sih, Rose memang sangat berbakat. Yang paling keren adalah kita bisa lihat kemarin waktu Rose akhirnya debut solo, lagu solonya Rose itu bisa dibilang sangat berbeda sama genrenya Blackpink kan. Satu lagunya ballad banget yang Gone, terus juga On The Ground gitu. On The Ground itu sebenarnya lagunya band banget aja, musiknya juga band banget aja gitu. Jadi selamat untuk Rose, dan ini juga sangat menambah hype-nya Blackpink. Semoga makin banyak yang suka, yang pingin, yang kepo dengan Blackpink, sehingga comeback Blackpink di tahun ini akan pecah berantakan lagi gitu. Kalau bisa sih juga ada lagu Blackpink yang full Inggris di tahun ini gitu, biar juga lari ke internasional dengan sangat baik gitu. Kita tahu lagu On The Ground juga viral, kemarin Lisa dengan Money-nya juga viral banget di seluruh dunia gitu. Jadi gue penasaran sih akan seperti apa kedepannya comeback Blackpink ini. Sekali lagi selamat untuk Rose, kamu keren banget Rose. Memang Rose sebagai main vokal Blackpink memang nggak bisa dilawan lah, pokoknya memang sangat bagus.
sangat sangat artistik, suaranya bagus, kemampuan menariknya juga bagus. Jadi sekali lagi selamat untuk Rose. So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers sekalian. Kalau kamu kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.